ketemu lagi sama aku Karina. Enggak, aku terlalu bersemangat. Dan hari ini aku sambil multitasking. Aku cuman pengen kayak cerita aja langsung gitu ya. Nah, hari ini tuh aku mau nge-cover sebuah dokumenter dari Netflix. Waktu itu tuh pertama kali aku ngeliat dia muncul di Netflix aku, terus kayak, wah ini kok kayaknya poster filmnya menarik ya, kayaknya seru nih. Terus biasanya sebelum aku nonton film itu aku selalu kayak ngecek dulu nih ratingnya berapa, karena biasanya rating terutama Rotten Tomatoes itu kayak ngaruh banget gitu, suka benar gitu. Kadang kalau ratingnya tinggi itu filmnya emang beneran bagus gitu, dan aku tuh kayak nggak mau buang-buang waktu untuk nonton film yang nggak bagus gitu, yang ratingnya jelek. Aku nonton. Jadi ini aku mau nanya nih dulu sama kamu ya, pernah nggak sih kamu bayangin kayak hidup kamu tuh fine-fine aja, hidup kamu tuh kayak happy-happy aja, berjalan dengan baik gitu ya, or maybe mungkin aja hidup kamu nggak begitu baik-baik aja, terus mungkin kamu punya masalah dalam hidup, terus tiba-tiba bam, kamu hilang ingatan. Apa yang bakal kamu lakuin kalau kamu kayak gitu? Terus nih, kalau kamu hilang ingatan ya kan, semua memori kamu hilang, semua trauma kamu hilang, semua kenangan di masa kecil kamu hilang, kamu nggak ingat apa-apa, kamu nggak inget siapa-siapa, kamu bahkan nggak inget cara naik sepeda. Kira-kira siapa orang yang bakal kamu percaya untuk nyampein cerita kamu? Siapa orang yang bakal kamu percaya untuk ngasih tahu siapa kamu sebenarnya? Nah, dokumenter kali ini tuh tentang itu, dan ini kejadian nyata di United Kingdom, di Inggris, oke? Dan ini terjadi tahun 83. The idea of hilang ingatan itu serem banget ya nggak sih? Kadang-kadang kalau misalnya kita kayak tuh, kalau misalnya mau ngelupain orang atau mau ngelupain mantan tuh kadang kayak aku ingin hilang ingatan gitu ya. Tapi ternyata hilang ingatan itu tidak semenyenangkan itu. Bahkan setelah aku nonton dokumenter ini, hilang ingatan itu tuh kayak serem banget gitu. Kayak kamu nggak tahu diri kamu siapa, kamu nggak tahu orang yang kamu percaya siapa, kamu juga nggak tahu orang yang pernah kamu sukain, kamu nggak inget orang yang pernah kamu benci, kamu nggak inget orang yang pernah jahat sama kamu. Itu kan kayak tertinggal di suatu ruangan yang gelap. Nah, jadi di dokumenter ini tuh, ini adalah sebuah kisah nyata tahun 83. Itu tuh ada seorang pria berumur 18 tahun, namanya itu Alex. Jadi dia tuh kecelakaan motor ketika dia umur 18 tahun, masih muda banget ya kan. Terus dia bangun-bangun hilang ingatan. Dia nggak inget rumah di mana, dia nggak inget siapa orang tuanya, dia nggak inget kenangan masa kecilnya, dia bahkan nggak inget apa itu TV. Tapi ada satu orang yang dia ingat, dan itu adalah saudara kembarnya sendiri. Beruntungnya Alex punya saudara kembar yang namanya Marcus, dan anehnya itu semua ingatannya hilang, tapi dia cuma ingat saudara kembarnya doang. Dan dia yakin kalau saudara kembarnya ini adalah satu-satunya orang yang bisa dia percaya untuk menyampaikan ceritanya. Dia itu siapa sebenarnya? Jadi si Alex ini terbangun di sebuah rumah sakit. Dia dalam kondisi yang agak sedikit pusing. Dia nggak ingat apapun, tapi dia ngelihat ada orang yang duduk di depan tempat tidurnya dia, dan itu adalah Marcus, kembarannya sendiri. Dari sana dia yakin itu orang yang dia kenal, orang yang dia percaya, dia bisa percaya sama si Marcus ini. Terus si Marcus nanya kan sama Alex, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa. Terus tiba-tiba di sebelah kirinya itu ada seorang perempuan, atau lebih tepatnya ibu-ibu kali ya. Ibu-ibu yang duduk paling deket di antara semua orang yang ada di ruangan. Terus si ibu-ibu ini nangis histeris. Dia kayak senang bercampur sedih melihat Alex ini terbangun. Terus si ibu-ibu ini bilang, kamu ingat aku kan? Kamu ingat aku? Kamu pasti masih ingat aku kan? Kamu ingat nggak aku siapa? Dan Alex tuh bilang kayak gini, kamu siapa? Aku nggak tahu kamu, aku nggak tahu. Aku nggak kenal kamu siapa? Dan si ibu-ibu ini semakin nangis. Nah, dari sana Alex pun dibawa pulang naik mobil. Di mobil pun si ibu-ibu ini masih mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Kamu nggak ingat aku? Kamu ingat nggak aku siapa? Dan Alex masih tetap memberikan jawaban yang sama. Alex pun naik mobil. Dia kayak berada di mobil bersama orang yang gak dia kenal, menuju tempat yang gak dia tahu kemana. Dan Alex nanya, kita mau kemana nih? Terus si ibu-ibu itu bilang, kita bakalan pulang Alex, aku bakalan bawa kamu pulang Alex. Dan waktu itu Alex kan gak punya pilihan lain dong ya, karena dia tuh percaya sama Marcus, dan dia cuma ngikutin Marcus doang, kembarannya dia. Terus si mobilnya masuk ke garasi, bukan garasi sih, lebih tepatnya kayak jalan masuk ke rumah, karena rumahnya itu besar banget. Kalau kamu bayangin, nanti aku kasih fotonya di sini. Jadi rumahnya itu kayak rumah
rumah di desa Inggris zaman dulu yang arsitekturnya masih cottage banget gitu. Ada kayu-kayu kayak gitu, dan bahkan Alex pun ketika ngelihat rumah ini kayak, kok ini rumahnya agak serem ya, agak horor gitu. Karena rumahnya besar banget. Terus mereka pun parkir, Alex pun turun dari mobil, masuk ke rumah. Ternyata ada bapak-bapak yang bilang kalau dia adalah ayahnya Alex. Dan Alex ngelihat bapak-bapak ini, impresi pertama yang muncul di kepalanya Alex adalah, oh bapak-bapak ini agak jauh ya, agak distant gitu, nggak memeluk atau nggak memberikan sentuhan atau nggak menyambut gitu kalau memang benar dia ayahnya. Dan ya Alex percaya aja gitu. Dan di dokumenter ini kamu bakalan melihat bagaimana cara Marcus atau enggak saudara kembarnya ini menciptakan realitas baru untuk Alex. Apakah Marcus akan memberitahu Alex semuanya, semua yang terjadi, kenyataan, fakta-fakta yang ada di hidupnya Alex, atau apakah Marcus bakalan menceritakan kenangan yang lebih baik lagi untuk Alex? Nih, kamu ya, kalau kamu ada di posisinya Marcus nih, kira-kira nih, kamu bakalan ngasih tahu saudara kembar kamu nggak sih kalau kamu tuh punya kenangan buruk, kalau Alex itu punya trauma? Kira-kira kamu bakal ngasih tahu Alex nggak? Atau apakah kamu bakalan kayak nggak bakal nyeritain trauma-traumanya Alex biar Alex bisa hidup happy-happy aja? Kamu bisa tulis komen di bawah, oke? Next, lanjut. Habis itu karena si Alex ini beneran kayak kehilangan ingatan hampir semuanya. Jadi Alex ini kayak umurnya 18 tahun tapi mental dan pikirannya dia tuh kayak balik lagi ke umur 9 tahun. Bahkan si Marcus pun harus ngejelasin lagi, ini dapur, ini ada kompor, ini ada telly atau TV, ini ada TV itu cara kerjanya gimana, tayangannya gimana. Marcus pun harus ngasih kayak home tour ke si Alex ini, kalau ini kamar, ini dapur, ini toilet, ini tempat gudang, whatever it is, oke? Itu harus mulai dari nol lagi. Jadi si Marcus pun nggak langsung kayak nyeritain kamu siapa, nggak, tapi bener-bener bertahap banget gitu loh. Jadi hal yang pertama yang harus dikasih tahu ke Alex adalah kondisi rumah, ya kan? Letak ruangan per ruangan, cara menggunakan alat, cara menggunakan benda, cara nyalain TV, kayak gitu. Setelah si Alex mulai beradaptasi sama kondisi rumah, hal kedua yang dipelajarin oleh Alex yang hilang ingatan adalah peraturan di dalam rumah. Peraturan yang pertama adalah Alex dan Marcus itu kan kembar dan mereka tidur di gudang. Bukan gudang sih, maksudnya kayak gedung yang terpisah dengan rumah yang utama. Dan Alex ketika dikasih tahu aturan ini dia ngerasa aneh juga ya, but that's fine. Alex juga akan nanya sama si Marcus, apakah orang tua kita orang tua yang baik? Dan Marcus bilang ya, orang tua kita orang tua yang baik. Terus Alex kayak oke, berarti kita normal ya gitu ya, kita keluarga yang normal ya kan. Setelah itu aturan lainnya di rumah adalah gak boleh ada yang megang kunci rumah utama. Jadi Alex dan Marcus itu gak boleh sembarangan masuk ke rumah utama. Mereka kayak tinggal di gedung yang terpisah gitu, walaupun sebenarnya ini rumah, ini gedung gitu, ini gudang gitu loh. Jadi kayak masih terhubung, tapi pintu ke pintu utama tuh kayak dipegang kuncinya sama orang tuanya gitu. Dan Alex nggak boleh masuk sembarangan ke rumah. Peraturan selanjutnya adalah nggak boleh naik ke lantai atas, karena di lantai atas itu ada kantor ayahnya. Dan dari sana Alex mulai mikir kayak, oke, ini agak aneh sih. Oh, tapi mungkin ayahnya punya pekerjaan yang gak mau diganggu atau apa, kecuali kalau ayahnya manggil ke atas, barulah Alex boleh naik ke atas gitu. Tapi sejauh ini sih Alex merasa oke, that's fine, gak apa-apa kok gitu, itu gak masalah. Selain itu, Alex mulai belajar naik sepeda. Pas awal-awal nanya ke Marcus ini apaan? Terus Marcus bilang, itu sepeda namanya. Terus pas Alex nyoba, oh ternyata aku bisa naik sepeda, aku inget caranya naik sepeda gitu kan. Alex mulai meningkatkan pertanyaannya ke yang lebih intim. Alex nanya ke Marcus kan, Marcus, kita pernah liburan keluarga nggak? Terus Marcus bilang, iya, kita pernah liburan keluarga. Marcus pun nunjukin foto-foto mereka ketika lagi di pantai, dan Marcus bilang kalau itu adalah liburan mereka ke Prancis, di pantai Prancis gitu, dan mereka terlihat happy di fotonya. Dan Alex tuh mikir kayak, oh oke, bagus, ini it's nice. So kita happy, kita terlihat happy, liburan keluarga seperti keluarga normal. Cuman memang foto-fotonya tuh kebanyakan cuman foto-foto berdua si kembar itu doang. Kayak misalkan tipikal di pantai lah, gimana sih si kembar itu di pasir, bikin apa, istana-istana pasir gitu loh. Normal ya kan, tapi nggak ada kayak foto bareng keluarga gitu, cuman kayak
mereka berdua doang yang fotonya ditunjukin. Mulai dewasa, cukup dewasa, dan ternyata Marcus ini kayak menyembunyikan sesuatu yang dia nggak pengen Alex tahu gitu. Kayak nggak mungkin kan Alex lagi hilang ingatan tiba-tiba Marcus bilang, lu dulu pernah diginiin, lu dulu pernah diginiin, ya kan? Karena Marcus sendiri tuh pengen kalau dia nggak bahagia, seenggaknya si kembarannya ini bahagia deh dengan ingatan barunya gitu. Keadaan di rumah ya, ibunya tuh terlihat sangat bahagia, sering nyanyi-nyanyi, ngebangunin mereka, ya tipikal ibu-ibu rumah tangga gimana sih. Dan Alex kayak sayang banget sama ibunya karena dia ngerasa deket banget sama ibunya. Terus ibunya adalah orang yang happy, walau kalau sama ayah hubungannya lebih dingin ya kan, tapi sama ibunya tuh deket banget dia. Ternyata si Marcus juga cerita sama Alex kalau orang tuanya itu adalah keturunan bangsawan. Kalau di film-film mungkin sebutannya my lord, my lady gitu ya. Jadi no wonder lah kalau rumahnya besar, halamannya luas ya kan, karena ternyata mereka orang yang kaya. Terus lama-kelamaan sudah mulai waktunya mereka cukup dewasa, umur 20-an, Alex mulai keluar rumah, mulai diajakin main ke temen-temennya Marcus dan Alex gitu. Mereka ikutan party. Pas awal-awal agak pusing nih ke si Alex karena banyak banget orang-orang yang kenal dia tapi dia nggak kenal mereka gitu. Itu bikin Alex kayak, aduh pusing banget gua nih, nggak kenal orang tapi orang kenal sama gua gitu. Sampai akhirnya Alex bikin kayak semacam strategi lah sama Marcus. Oke Marcus, next time kalau kita datang ke party, ke pesta gitu, tolong kasih tahu gua itu siapa, biar nggak awkward banget, seenggaknya gue pura-pura masih inget deh gitu. Akhirnya pernah datang ke suatu party dan Marcus pun bilang, oh ya kamu tuh sebenarnya punya pacar loh. Oh ya? Ya kamu punya pacar, ini orangnya ini. Jadi sebelum mereka masuk ke rumah partinya, si Marcus tuh kayak ngasih pelajaran 10 menit lah ke si Alex. Ini adalah ini, ngasih tahu namanya, mereka orangnya kayak gimana. Cuman garis besarnya doang. Jadi si Alex pun mulai bisa berbaur lagi, dia mulai bisa menyambung tali cinta sama pacarnya yang sebelumnya, dan teman-temannya juga ngerasa kalau oh iya Alex baik-baik aja ternyata gitu ya. Terus mereka having fun, gimana sih anak-anak muda ya kan. Dan dari sanalah Alex mulai kayak mau merekam semua kenangannya dia dengan cara ngambil foto. Jadi Alex mulai punya hobi fotografi, dia kayak motret apapun kejadian yang terjadi sama dia karena dia nggak pernah mau lupa hal-hal itu lagi gitu, kenangan-kenangan baik dia. Dari sana tiba-tiba ketika dia memasuki umur 30-an, si ayahnya itu sakit kanker. Terus ketika di akhir-akhir hidupnya, ayahnya itu memanggil Marcus dan juga Alex untuk masuk ke kamar. Di kamar, si ayahnya itu ngobrol sama si kembar ini. Ayahnya tuh bilang kayak gini kurang lebih, Alex, Marcus, kalian mau nggak maafin ayah sebelum ayah menghembuskan nafas terakhir? Dan Alex langsung bilang, iya, Alex pasti maafin kok, Pak, gitu. Sementara Marcus bilang kayak gini, nggak, aku nggak bisa maafin ayah. Dari sana, Alex ngerasa aneh sama kembarannya. Kok bisa-bisanya sih kamu nggak maafin ayah sendiri yang lagi sekarat lah kasarnya gitu. Dari sana Alex ngerasa aneh gitu sama kembarannya sendiri. Ada apa ini? Kayaknya ada yang nggak diceritain sama Marcus. Setelah itu bener aja nggak lama dari sana ayahnya pun meninggal. Dan ini membuat tanda tanya yang besar banget buat Alex. Tapi Marcus juga nggak mau ngomong ada apa sebenarnya. Setelah itu mereka pun beranjak dewasa. Mereka berumur 32 tahun. Mereka mulai udah bisa mandiri lah ya, udah kerja kayak gitu. Tiba-tiba ibunya itu kena kanker juga, tumor otak gitu. Si ibunya tuh di rumah sakit dalam keadaan yang sangat kritis. Terus ibunya meninggal dan Alex bener-bener nangis banget karena dia merasa kehilangan seorang ibu yang deket banget sama dia kan dari semenjak kecelakaan itu. Tapi yang anehnya Marcus sama sekali nggak nangis, bahkan sama sekali nggak ada ekspresi emosi apa, nggak ada perasaan yang terlihat di wajahnya Marcus gitu. Dan ini membuat Alex semakin heran lagi, sebenarnya ada apa sih, sebenarnya rahasia apa sih yang diumpetin sama Marcus, sebenarnya apa yang terjadi sampai Marcus nggak ngerasain apapun. Dan bahkan di dokumenter itu sendiri Marcus bilang kalau ketika ibu meninggal aku nggak ngerasain apapun, nggak ada sedih, nggak ada seneng, nggak ngerasain apapun, kayak mati rasa aja gitu. Setelah itu mereka kan harus ngurusin pemakaman segala macam. Akhirnya rumah utama yang awalnya kuncinya dipegang nggak boleh masuk itu akhirnya bisa mereka pegang dong ya kan, mereka bisa bebas masuk ke rumah. Hal yang pertama mereka lakuin ketika ibunya sudah tidak ada adalah membersihkan seisi rumah ya kan, beresin barang-barang yang kira-kira udah nggak kepake atau yang bisa disumbangin dan segala macam. Dan lokasi pertama yang diberesin adalah kamar orang tuanya. Di kamar orang tuanya Alex cuman ngelihat kayak
kayak banyak baju, banyak mantel-mantel berbulu. Terus udah gitu di dapur juga Alex nemuin kayak uang di dalam kaleng. Oh, ini agak aneh sih. Maksudnya kenapa harus nyimpan uang di dalam kaleng gitu? Kayak seolah-olah ingin diumpetin biar orang nggak tahu kalau dalam kaleng ada uang ya kan. Sampai akhirnya ketika di kamar ibunya, Alex dan Marcus lagi beres-beres, di dalam lemari tuanya itu dibuka-buka ada mantel-mantel yang digantung, dibuka-buka ternyata di dalamnya itu ada lemari lagi. Jadi kayak ada lemari di dalam lemari, dan di dalam lemari itu terkunci gitu kan. Terus Alex mikir, ini apa? Kenapa harus ada lemari di dalam lemari ya kan? Udah gitu kekunci pula. Wah, ini pasti di dalamnya ada barang berharga ya kan. Lagian apa lagi kalau misalkan bukan itu? Mungkin kalau zaman sekarang itu berangkas kali ya, tapi kan itu tahun 83 mungkin masih dalam bentuk kayu gitu. Akhirnya mereka pun oke, cari kuncinya. Akhirnya dapat kuncinya. Terus dibukalah si lemari yang di dalam lemari itu, lemari kecil. Pas lagi dibuka, ternyata isinya adalah foto Alex dan Marcus ketika lagi di pantai, yang cuman pakai baju dalam doang dengan kepalanya tuh kegunting gitu. Jadi si fotonya tuh cuman dari leher ke bawah, si bagian kepalanya digunting. Dari sana Alex mulai ngerasa ini aneh banget, sumpah aneh banget, ngapain ibu kita nyimpen foto kita yang kepalanya digunting di dalam lemari yang dikunci di dalam lemari. Aneh banget ya kan. Dari sana Alex nanya kan sama si Marcus, ada apa ini? Kenapa mama nyimpan foto kita kayak gini? Apakah ibu melecehkan kita? Dan dari sana Marcus mulai gak bisa ngomong apa-apa. Dia bener-bener kayak ngeblank, karena Marcus tuh lama-lama mulai Marcus tuh udah yang kayak move on, udah yang coba mengubur kenangan buruknya, traumanya udah dia kubur. Tiba-tiba si Alex tuh kayak muntahin ke meja di depan Marcus gitu. Itu seolah-olah men-trigger Marcus untuk kembali mengingat trauma-trauma mereka di masa kecil. Dan apakah benar? Dan sebenarnya apa sih traumanya? Dan sebenarnya apa yang dilakuin si ibunya sampai si ibunya nyimpan foto kayak gitu ya kan? Dari sanalah Alex dan Marcus kayak udah nggak saling nanya-nanya lagi, udah nggak mau ngobrolin hal itu lagi, karena tampaknya si Marcus udah nggak mau ngomongin soal trauma masa kecil gitu lah. Karena yang diketahui Alex setelah Alex kehilangan ingatan, yang dia tahu soal ibunya itu ibunya baik, ibunya ramah, ibunya sayang sama dia. Tapi setelah dia nemuin foto ini, dia mulai mempertanyakan sebenarnya siapa orang tuanya gitu. Dan sebenarnya apa yang terjadi gitu kan. Akhirnya mereka pun kayak melanjutkan hidup. Alex nikah, punya 2 orang anak. Marcus nikah, punya 2 orang anak gitu ya. Sampai akhirnya mereka pun kayak mulai menuliskan buku tentang perjalanan mereka. Terus akhirnya dibuatlah dokumenter Netflix ini. Dan di dokumenter Netflix inilah baru Marcus mau cerita sama Alex apa yang sebenarnya terjadi. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Sebenarnya rahasia gelap apa yang terjadi yang diumpetin sama Marcus. Dan Marcus bilang kalau sebenarnya dia ngerahasiain kenangan-kenangan buruk itu bukan untuk Alex, tapi dia ngerahasiain itu untuk dirinya sendiri. Ngerti nggak sih? Kayak kalau dia ngomongin itu kayak kayak ngorek-ngorek luka lama gitu loh. Sampai akhirnya Marcus bilang, aku nggak bisa ngomong langsung sama kamu, tapi tolong kamu tonton videonya karena aku udah ngomong ke kamera dan aku nggak sanggup lihat ekspresi kamu. Jadi si Marcus itu keluar ruangan, jadi si Alex nonton video Marcus yang lagi ngomong itu. Sampai akhirnya Marcus pun bilang kalau dari kecil ibu melecehkan kita. Jadi pernah waktu itu umur 9 apa 10 tahun, Marcus dan Alex dipanggil masuk ke dalam kamar ibunya. Dari sana ibunya menyuruh kita saling memainkan kemaluan kita. Ibunya akan membantu kayak memasturbasi kita berdua. Kadang juga si ibunya tuh bakalan memuaskan dirinya sendiri. Dan gak hanya itu, lebih parah lagi kata Marcus, si ibunya ini bakalan nganterin kita untuk ketemu temennya makan malam. Jadi misalkan si ibunya bakalan bawa Alex dan Marcus datang ke rumah temennya, dan kita bakalan ditinggal di rumah temennya, dan di rumah temennya itu kita bakalan dilecehin. Terus ibunya pergi dan bakal ngejemput kita pagi besok harinya gitu. Dan itu terus berlanjut dan berlanjut. Kadang Alex doang yang dibawa, kadang Marcus doang yang dibawa. Kasarnya sih si Marcus dan Alex itu dibawa ke teman-temannya untuk dilecehkan secara bergilir oleh satu persatu temennya. Dan dari sana Alex dan Marcus kayak nangis gitu. Terus Alex nanya kan sama Marcus, terus gimana ceritanya ibu berhenti melecehkan kita? Dan si Marcus bilang, pada suatu hari aku dibawa sama ibu ke rumah seorang seniman yang kayaknya sih seniman terkenal. Terus kita makan malam, terus seperti biasa ibu ninggalin aku di sana sama si seniman ini, dan aku dibawa ke kamar seniman ini. Dan ketika si seniman ini mulai menyentuh aku bilang, enggak, aku nggak mau, aku nggak suka ini.
Dan akhirnya Marcus pun lari sekencang-kencangnya kabur dari rumah itu, dan Marcus pun kayak naik kereta diam-diam karena waktu itu dia masih kecil, 14 tahun, dia masih kecil, dia bisa kayak menyelinap masuk ke kereta bawah tanah tanpa bayar tiket. Dari sana, dari stasiun, Marcus cuma lari ke rumah dan pulang. Sampai pagi harinya ibunya kaget ngelihat Marcus ada di rumah, dan si ibunya nggak bilang apapun, nggak ada permintaan maaf, nggak ada ngobrol apapun, dan dari sana ibunya berhenti bawa mereka ke teman-temannya. Dan apakah ayahnya tahu? Itu kan pertanyaan kita ya kan? Ya mungkin Marcus juga sebel sama ayahnya karena kalaupun harusnya ayahnya tahu ya, tapi ayahnya nggak ngelakuin apapun. Dan bahkan di rumahnya itu di dalam ada sebuah lemari tua besar yang isinya itu adalah sex toys gitu deh akhirnya. Terus akhirnya dokumenter ini pun diakhiri dengan Marcus dan Alex saling berpelukan. Jadi mungkin mereka udah ngerasa lega, udah ngerasa relief gitu ya. Menurut kamu gimana cerita hari ini? Kamu bisa tulis komen di bawah. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Makasih banyak yang udah nonton. Bye.